kepada kita, kenapa kita berpegang kepada manhaj salaf? Kenapa kita mewajibkan umat ini untuk mengikuti manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Karena kita ingin masuk surga. Tanya kepada mereka, antum ingin tidak masuk surga? Semua orang akan berkata bahwa kita ingin masuk surga. Dan untuk masuk surga, Nabi sudah jelaskan jalannya satu. Nabi sudah jelaskan, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nabi sudah menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang satu yang masuk surga Nabi jelaskan, yaitu al-jamaah. Nabi jelaskan lagi dalam hadis yang lain, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi jalan yang selamat itu satu, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu kita mengikuti pemahaman salaf ini karena kita ingin masuk surga. Karena jalan yang lain, pemahaman yang lain, aliran yang lain, golongan yang lain, firqah yang lain, Nabi jelaskan bahwa mereka akan masuk neraka. Yang menjelaskan demikian siapa? Rasulullah, yang merupakan ancaman untuk mereka. Tapi kita mengatakan fulan kelompok ini pasti masuk neraka, tidak boleh. Itu perhatikan, beda ya. Ini ancaman dari Rasulullah, tapi menentukan fulan dan fulannya kelompok ini neraka, tidak boleh. Tidak boleh. Itu perhatikan, kita jangan mentakyin kelompok ini neraka, kelompok ini tidak boleh. Tapi Nabi mengancam bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Diancam oleh Nabi, satu yang masuk surga. Nabi menjamin satu yang masuk surga, dan Allah juga menjamin satu yang masuk surga dalam Al-Quran. Karena itu kita ikuti yang satu ini merupakan jalan selamat. Jadi kalau orang bertanya kenapa kita mengikuti manhaj salaf, karena kita ingin masuk surga. Sebab jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa jalan menuju kepada Allah itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Dan seorang tidak akan sampai kepada Allah melainkan dengan jalan yang satu ini. Meskipun mereka melakukan amal apa saja, kalau mereka tidak mengikuti jalan yang satu, mereka tidak akan sampai kepada Allah. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Saya jelaskan tentang satu jalan itu di dalam buku ini dan juga dalam muqaddimah syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan dalam muqaddimah syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan juga para ustadz dan para dai yang hadir dalam kajian ini, sebelum kita membahas materi ini, saya akan sebutkan beberapa kaidah yang harus kita pegang. Kaidah ini penting dalam kita mengkaji satu pembahasan, karena pembahasan ini pembahasan yang penting, yang wajib ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah. Yaitu kaidah yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia telah menurunkan Al-Quran yang mulia dengan perantaraan malaikat Jibril yang mulia kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita wajib mengimani Al-Quran yang tidak ada kebatilan padanya dan tidak ada kedustaan dan tidak ada pertentangan. Kita wajib mengimani tentang Al-Quran yang mulia yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Allah berfirman, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Allah turunkan Al-Quran ini yang tidak ada kebatilan padanya, tidak di depannya dan tidak di belakangnya, diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian juga apa yang disabdakan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, ini merupakan wahyu yang Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kaidah yang pertama, bahwa Al-Quran kita wajib mengimani, dan dalam Al-Quran tidak ada kebatilan sama sekali. Apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya benar.
Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu wajib mengimani seluruh isi Al-Quran, tidak boleh mengimani sebagian dan tidak boleh menolak sebagian. Mengimani seluruhnya Al-Quran, tidak boleh mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Allah berfirman dan mencela orang-orang yang beriman sebagian dan mengingkari sebagian dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun bil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah berfirman, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagiannya, dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian melainkan akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada sejelek-jelek azab, sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai apa yang kalian kerjakan. Anda perhatikan di sini, ikhwan fillah, azakumullah. Kalau kita mengimani tentang wajibnya salat, terdapat dalam Al-Quran, wajibnya puasa, wajibnya haji, wajibnya zakat, wajibnya berbuat baik pada orang tua, semua terdapat dalam Al-Quran. Begitu juga terdapat dalam Al-Quran tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Perhatikan, kalau dalam Al-Quran Allah mewajibkan kita salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik pada orang tua, silaturahmi dan yang lainnya, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang nanti saya akan sebutkan dalilnya. Kenapa orang mengimani ayat-ayat tentang puasa, zakat, haji dan yang lainnya, mereka tidak mengimani tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf? Kenapa mereka nggak imani kewajiban mengikuti manhaj salaf? Ayatnya jelas, sharih, wadih, jelas sekali tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf, jelas dalam Al-Quran. Saya bawakan dalam buku ini dari Al-Quran dan Sunnah 40 dalil, jelas sekali, dan itu dipahami oleh para ulama, dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, baik dalam tafsirnya maupun juga dalam kitab-kitab mereka. Makanya nggak boleh orang mengimani sebagian, kufur sebagian, mengingkari sebagian. Makanya kita tanya kepada orang yang mengingkari tentang manhaj salaf ini, kenapa kalian mengingkari? Kalian tidak mengingkari tentang wajibnya sholat, puasa, zakat, haji. Kalian tidak mengingkari tentang wajibnya berbuat baik pada orang tua. Kenapa kalian mengingkari tentang mulia dengan manhaj salaf ini, yang Allah sebutkan dalil dalam Al-Quran jelas sekali, baik dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa, dalam surah At-Taubah, dalam surah-surah yang lainnya Allah sebutkan dalilnya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, yaitu kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib kita benarkan, wajib kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau orang bertanya, yang kedua, yang sebelum nanti saya akan bawakan, yang kedua mana keterangan bahwa kita wajib mengikuti manhaj salaf? Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Jelas yang dimaksud jalan kaum mukminin pada saat turunnya ayat ini yaitu para sahabat, tidak ada yang lain. Jalan kaum mukminin pertama kali ketika Allah sebutkan yaitu para sahabat, tidak ada yang lain, para sahabat. Jadi orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin dia akan sesat. Kemudian juga ayat itu dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang apa? Tentang ijma'nya sahabat yang wajib diikuti, yang ijma'nya mereka maksum, adapun individu mereka tidak maksum. Ijma'nya para sahabat maksum dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku, yaitu para sahabatku,
dari